Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edra Amafa dengan NIM L1A120087 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas PJBL metode penelitian konservasi dengan judul kurva spesies area di hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi. Dengan anggota kelompok yaitu Ivana Prialdo Napitupulu L1A120053, Mita Silviani L1A1201006, Ramanda Sitanggang L1A12108. Langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Vegetasi atau komunitas tumbuhan adalah komponen biotik yang menempati suatu habitat tertentu. Komponen abiotik dan biotik sangat berpengaruh terhadap komposisi dan struktur suatu vegetasi. Struktur dan komposisi vegetasi merupakan hasil interaksi antara faktor lingkungan dalam ekosistem tersebut. Nah, hutan kampus Universitas Jambi Mendalo merupakan salah satu hutan alam sekunder tua yang merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Nah, kurva spesies area merupakan langkah awal yang digunakan untuk menganalisis vegetasi yang menggunakan petak contoh kuadrat. Kurva spesies area digunakan untuk memperoleh luasan minimum petak contoh yang dianggap dapat mewakili suatu tipe vegetasi pada suatu habitat tertentu yang sedang dipelajari. Luasan petak contoh mempunyai hubungan erat dengan keragaman jenis yang terdapat pada areal tersebut. Makin beragam jenis yaitu terdapat pada areal tersebut, makin luas kurva spesies areanya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu berapa luas petak minimum yang dapat mewakili tipe komoditas di hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi. Dan tujuan pengamatan ini yaitu untuk menentukan luas petak minimum yang dapat mewakili tipe komunitas di hutan sekunder dekat Jambi Universitas Jambi. Berikut tinjauan pustakanya yaitu ada pertama kurva spesies area, yang kedua komunitas, yang ketiga vegetasi. Nah, metodologi. Pengamatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023. Lokasi pengamatan berada di hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi di Desa Mendalo Darat, Provinsi Jambi. Itu alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah tali rafia atau polislen, meteran, tali sheet, patok, kompas, penghitung atau counter. Dan bahannya itu komunitas yang akan dianalisis. Dan jenis sumber dan data. Yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari lokasi pengamatan. Data primer yang dikumpulkan dalam lokasi pengamatan ini berupa data tumbuhan bawah. Dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari studi literatur perpustakaan dan buku-buku, majalah, ataupun media lainnya yang dapat membantu dalam menunjang kegiatan pengamatan. Metode pengumpulan data. Pertama ada survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan untuk mengenali daerah atau kawasan yang akan diamati sebagai acuan dalam menentukan lokasi pengamatan yang representatif berdasarkan karakteristik, habitat, dan tutupan vegetasi yang terdapat pada lokasi pengamatan, yang dilanjutkan dengan observasi langsung ke lokasi pengamatan yaitu hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi Mendalo Darat. Lalu teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu metode kuadrat dengan penentuan garis utama sebagai titik awal pembuatan plot, yaitu dengan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode dalam peletakan plot sesuai dengan keinginan peneliti di mana dianggap terdapat tumbuhan yang diinginkannya. Pembuatan plot sebagai berikut. Yang pertama itu pilih salah satu tipe vegetasi yang dapat dipakai sebagai contoh dan tentukan batas-batasnya. Yang kedua, di tengah komunitas tersebut ditentukan petak contoh 1. Nah, petak contoh 1 ini tergantung pada luasan areal dan keragaman jenisnya. Namun demikian, petak contoh yang lazim digunakan untuk permulaan petak contoh pada tanaman herba adalah 1 x 1 meter atau sebuah lingkaran dengan jari-jari 0,56 meter. Yang selanjutnya itu catat jumlah jenis yang terdapat pada petak contoh 1 dalam tabel lembar data. Selanjutnya, perluas petak contoh 1 menjadi 2 kali lipatnya. Dan catat pertambahan jenis yang terdapat pada petak contoh 2. Selanjutnya, perluas petak contoh 2 menjadi 2 kali lipatnya. Dan catat pertambahan jenis yang terdapat pada petak contoh 3. Demikian seterusnya.
Penambahan peta contoh dihentikan bila tidak ada kenaikan jumlah jenis atau penambahan jenis sudah tidak berarti atau kurang dari 10%. Lalu langkah selanjutnya itu membuat sumbu X, maksudnya luas peta contoh, dan sumbu Y yaitu jumlah jenis pada milimeter blok bila ada. Buat suatu garis, misalnya garis M yang melewati titik 0 itu 0,0 dan titik A dengan koordinat 10% luas total peta contoh, 10% jumlah total jenis. Lalu, buat suatu garis, misal garis N yang sejajar garis M dan menyinggung kurva spesies area. Ini tidak boleh memotong. Titik persinggungan tersebut diproyeksikan pada sumbu X, sehingga didapat luas minimum peta contoh. Berikut desain peta contoh. Peta contoh 1 yaitu 1 meter, peta contoh 2 yaitu 1 ditambah 2 meter, 1 ditambah 2. Itu peta contoh 3, 1 ditambah 2 ditambah 3. Yaitu selanjutnya peta contoh selanjutnya itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Peta contoh 5, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5 seterusnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berikut data perhitungan 10% dan data perhitungan 100%. Pengamatan dilakukan melalui pengukuran dengan membuat bujur sangkar atau plot dengan ukuran 1 kali 1 meter, 1 kali 2 meter, 2 kali 2 meter, 2 kali 4 meter, 4 kali 4 meter, 4 kali 8 meter, dan 8 kali 8 meter di lapangan suatu ekosistem dari tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data bahwa untuk pengukuran pertama dengan ukuran bujur sangkar 1 kali 1 meter, plot kecil ini dihitung spesies tanaman apa saja yang didapati di dalamnya. Di areal suatu komunitas di dalamnya ditemukan 5 jenis tumbuhan. Selanjutnya, luas areal atau plot tersebut diperluas menjadi 1 kali 2 meter dan mendapatkan satu jenis baru. Di plot 2 kali 2 meter mendapatkan penambahan 2 jenis, selanjutnya diperluas lagi menjadi 2 kali 4 dan mendapatkan penambahan 2 jenis yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini terjadi hingga plot 8 kali 8 yang dimana hanya terdapat satu penambahan saja, yang dimana jumlah sebelumnya telah mencapai 16 jenis dan mendapat penambahan satu jenis yang berarti kurang dari 10% yang menandakan plot stop di 8 kali 8 meter. Langsung saja masuk kesimpulan. Pada pengamatan tentang kurva spesies area di hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi masih cukup banyak jenis yang ditemukan. Hal ini juga didapat dipengaruhi tutupan hutan yang masih lumayan padat sehingga masih banyak jenis yang ditemukan. Pada pengamatan yang kami lakukan bahwa terdapat 17 jenis tumbuhan di hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi. Dan dapat disimpulkan bahwa hutan sekunder Universitas Jambi luas kurva spesies areanya untuk pengamatan yang baik yaitu dengan plot 4 kali 4, yang dimana hal ini didapat dari percobaan yang telah kami lakukan dengan berhenti penambahan plot apabila penambahan kurang dari 10%. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.